Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Fides yang saya banggakan. Kalau kita misalnya melihat aksi dan kinerja seorang Menteri Sosial, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita mengacungi jempol, di mana seorang mantan wali kota 2 periode di Surabaya hijrah ke Jakarta, lalu diangkat menjadi Menteri Sosial di Kementerian Sosial. Ini kalau kita merefleksi satu pemikiran bahwa perempuan juga memiliki peluang besar untuk terlibat dalam aksi dan aktivitas politik, apalagi politik yang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan kepada khalayak banyak, apalagi di sektor dan lembaga-lembaga instansi yang memang bersentuhan langsung terhadap urusan dan kepentingan khalayak secara umum. Nah, Ibu Risma ini adalah salah satu aktor seorang politisi perempuan yang setidaknya mampu menjadi wujud representasi para perempuan yang saat ini menjadi seorang aktivis, pegiat, dan lain sebagainya, bisa menjadi representasi bahwa perempuan juga bisa melaksanakan berbagai tugas-tugas sosial, politik, dan kemanusiaan. Kita membaca berita dan kita semua bahkan membaca sebuah berita di sosial media yang menyebutkan Ibu Risma kurus karena terlalu memikirkan masyarakat yang masih di bawah standar rata-rata ekonominya dan standar kualitas hidupnya. Bagi kita ini adalah sebuah beban pikiran, beban moral, beban moral yang diemban oleh seorang tokoh perempuan, di mana kalau kita secara psikologis mengamati dan bahkan mengamati bahwa perempuan ketika terlibat di beberapa sektor akan lebih cenderung menggunakan perasaan sebagai standar ukur dalam melihat berbagai fenomena. Tetapi posisi Menteri Sosial yang diemban oleh Ibu Risma ini sangat tepat ketika menjadikan perasaan itu sebagai sebuah logika dasar dalam melihat dan mengamati berbagai fenomena sosial yang saat ini terjadi di Indonesia, di mana kesenjangan antara ekonomi dan tingkatan pendapatan masyarakat yang masih jauh dari kategori layak coba diperhatikan dan diamati oleh Bu Risma dari berbagai perspektif. Belusukan itu yang dilakukan di berbagai tempat, tidak hanya di Jakarta yang banyak dicerca oleh kelompok-kelompok sebelah misalnya, bahwa itu adalah bentuk pencitraan. Itu tidak lagi sebagai sebuah bentuk pencitraan, tetapi memang wujud eksekusi kepedulian terhadap kemanusiaan yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat. Sehingga bagi seorang Ibu Risma yang memang ketika masih di Surabaya sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan beliau setiap hari untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat secara langsung dan bahkan juga langsung memberikan bantuan yang bisa digunakan pada saat itu. Bahkan beberapa informasi kita dengar Ibu Risma memberikan dan mencarikan akses lapangan kerja bagi orang-orang yang beliau dapati dan beliau bantu pada saat itu. Misalnya ada seorang gelandangan yang
diperkerjakan di lembaga-lembaga negara misalnya. Artinya orang-orang kelas bawah yang tidak memenuhi standar kehidupan layak bukan tidak mampu, kata Bu Risma, tetapi hanya kekurangan akses. Apa yang dilakukan Ibu Risma misalnya pada beberapa orang yang beliau temui, itu hanyalah salah satu dari beberapa banyak bentuk bantuan yang beliau lakukan, beliau berikan. Bahkan beberapa informasi yang kita dengar dari berbagai media, Ibu Risma memberikan laporan kepada Kementerian Keuangan untuk segera merapikan sistem bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat secara langsung. Nah, pikiran-pikiran dan aksi-aksi seorang Ibu Risma ini patut kita berikan jempol, karena di usia sekarang yang sudah termasuk sudah di atas 40 tahunan kira-kira, beliau masih begitu energik berkontribusi, menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk masyarakat Indonesia secara umum. Dulu di Surabaya beliau bekerja keras membangun Surabaya dari berbagai ketertinggalan. Sekarang beliau diberikan tugas berat, tugas besar, yaitu bagaimana mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia secara umum, terutama kelompok atau individu yang tertinggal dalam berbagai aspek. Sahabat Fidas, kita menyadari bahwa seorang Ibu Risma tidak banyak memiliki kekurangan, kelemahan dari berbagai aspek. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bagaimana kinerja beliau dalam membangun kemanusiaan di Indonesia. Kita harus melahirkan Ibu Risma yang bisa banyak berkontribusi untuk kemanusiaan. Kita melihat di media, ini yang kita lihat di media, begitu sederhana beliau dalam berpenampilan. Tetapi kalau kita melihat juga di media, begitu keras beliau terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok mustadafin, dan beliau secara turun langsung. Kasus Doli juga berhasil dibuktikan bahwa beliau bisa mengangkat derajat sesamanya perempuan. Ketika Doli ingin dibubarkan, banyak orang berkepentingan tidak membolehkan, bahkan melarang. Tetapi beliau membubarkan Doli, tetapi memberikan solusi alternatif agar perempuan tersebut bisa berdaya. Dan kita berharap Ibu Risma tidak berhenti berkarya untuk anak bangsa Indonesia, agar Ibu Risma dapat diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Sekian dan terima kasih.